Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang wajib kita pelajari dan kita amalkan sebagai seorang muslim. Yang tentunya 3 perkara ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua, telah memberikan rizki kepada kita, bukan untuk hal yang sia-sia, tapi untuk perkara yang sangat agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Untuk tujuan yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kita akan tujuan keberadaan kita di dunia ini, serta mengajarkan kita bagaimana cara beribadah yang benar. Oleh karena itu, barang siapa yang mentaati Rasulullah yang diutus kepada kita ini, dia akan selamat dan masuk surga. Dan barang siapa yang berpaling atau bermaksiat, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan celaka dan masuk neraka, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, tidak mau mentaatinya, maka kami pun
mengadabnya dengan azab yang besar. Ini perkara yang pertama, wajib bagi kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah kunci kebahagiaan, bahkan kunci masuk surga. Dalam hadis disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga, wahai Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat, tidak mau taat, maka merekalah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Adapun perkara kedua, kaum muslimin, yang harus kita pelajari, bahwa ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya, Allah tidak mau disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun, baik itu dengan malaikat yang sangat dekat dengan Allah, malaikat Jibril misalnya, atau disekutukan dengan nabi yang diutus, Nabi Isa misalnya, atau orang-orang soleh, beribadah kepada mereka, atau hewan, bebatuan, pepohonan, bahkan syaitan. Allah tidak mau disekutukan dengan sesuatu apapun, karena Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, maka tidak mau disekutukan dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun di samping menyeru Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang ketiga, kaum muslimin, bahwa mereka-mereka yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mencintai dan membenci karena Allah. Karena cinta dan benci karena Allah itu, kata Rasulullah, tali iman yang paling kuat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Mencintai karena Allah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah karena keimanan mereka, karena ketakwaan mereka, karena kesolehan mereka. Mereka dicintai Allah, kita pun cinta karena Allah. Dan membenci karena Allah adalah membenci orang-orang yang dibenci Allah, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang dibenci oleh Allah dan mereka adalah musuh Allah, maka kita pun membenci mereka karena Allah. Mustahil orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di waktu yang sama mereka
loyal, cinta kepada musuh-musuh Allah. Loyal, cinta kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan jika ada orang yang mengklaim cinta Allah, tapi cinta bencinya bukan karena Allah. Kekasih Allah mereka benci, musuh Allah mereka cinta. Ibnul Qayyim menyebutkan mereka adalah saudara syaitan. Atuhibbu a'da'al habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani wa tu'adi jahidan ahbabahu fa ainal mahabbatu ya akhwas syaitani, kata beliau. Apakah engkau mencintai musuh Allah terus engkau ngaku-ngaku cinta kepadanya, di waktu yang sama engkau memusuhi kekasih-kekasih Allah? Maka di manakah bukti cintamu, wahai saudara syaitan? Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka berlepas diri dari musuh-musuh Allah, mereka tetap diajarkan untuk memiliki toleransi, untuk tidak mengganggu mereka-mereka yang berbeda agama dengan kaum muslimin. Islam melarang umatnya untuk memaksakan agama kepada orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Juga Islam menegaskan agar masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus memaksakan satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan Islam mengajarkan bahwa walaupun berbeda agama, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka wajib menghormati mereka, wajib menunaikan hak-hak tetangga jika mereka adalah tetangga kita. Kita boleh berjual beli dengan mereka, kita boleh hutang piutang dengan mereka, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah, serta cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak dibenarkan tindakan-tindakan yang merusak, yang mengganggu ketentraman. Meskipun kita diperintahkan benci karena Allah kepada musuh-musuh Allah, akan tetapi ya kita diperintahkan untuk senantiasa berlaku baik, berbuat adil selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak membunuh kita, tidak merusak kehormatan wanita-wanita kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.